We have some guidance, please. Stay in line. Please, someone. Hello, welcome back. Kembali lagi bersama saya tentunya, yang kali ini akan mengangkat sebuah film yang berjudul Bleedness. Film ini menceritakan sebuah wabah yang sangat mengerikan, di mana orang-orang yang mengidapnya mendadak menjadi buta dan kekacauan pun mulai terjadi di mana-mana. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan kemacetan yang sangat panjang, di mana kemacetan itu terjadi karena salah seorang pengendara bernama Andri tiba-tiba mengalami kebutaan mendadak, di mana orang-orang yang mulai berdatangan dan khawatir akan kondisinya. Untung saja ada seorang yang baik hati dan rela mengantarkan ke rumahnya. Sebut saja dia Nelson. Di dalam mobil, Andri mengatakan jika ada keanehan dari kebutaannya, di mana orang buta pada umumnya melihat warna yang gelap. Namun berbeda dengan Andri, ia justru melihat warna yang begitu terang. Nelson yang mendengarnya pun mengatakan mungkin kebutaan disebabkan oleh kegelisahan saja. Tak lama kemudian mereka pun sampai ke sebuah apartemen tempat tinggal Andri. Nelson pun membantu mengantarkannya sampai ke kamarnya. Setelah kepergian Nelson tak lama kemudian, istri Andri pun pulang dan mulai panik ketika mendapati Andri mengalami kebutaan mendadak tersebut. Akhirnya ia pun membawa Andri untuk pergi ke dokter spesialis dengan taksi, karena ternyata mobilnya telah dicuri dan dibawa pergi oleh Nelson. Sesampainya di sana, dokter Kevin pun langsung memeriksanya dan mengatakan bahwa Andri tidak mengalami penyakit apapun, karena tidak pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Sang dokter pun memberi rujukan ke rumah sakit yang lebih handal. Di sisi lain, Nelson yang membawa mobil Andri pun terpaksa harus meninggalkannya karena telah dilakukan razia di mana-mana, di mana Karman pun tidak perlu menunggu lama karena ia juga telah mengalami kebutaan secara mendadak. Polisi yang melihatnya pun menolongnya dan mengantarkannya pulang. Sama dengan itu, seorang pasien Kevin bernama Jenny yang seorang kupu-kupu malam pun mengalami hal yang sama, di mana ia tengah asik bergenjot dengan seorang pria. Tiba-tiba matanya mengalami kebutaan mendadak, di mana hal tersebut membuatnya panik sampai akhirnya ditolong oleh seorang yang kebetulan lewat. Hingga pagi harinya, ia juga mengalami kebutaan yang mendadak. Dia menganggap telah tertular oleh pasiennya, yaitu Andri. Kevin pun menyuruh istrinya untuk menjauh agar tidak tertular. Namun Angel menghiraukan perintah itu dan langsung menenangkannya. No! No, God! Oh God, it's infectious. No, He sweetheart, gave it to stop. me. Oh. Jesus, I spent the night in a Angel kemudian menelpon rumah sakit dan menceritakan apa yang telah dialami suaminya. Dan karena mendapat banyak laporan orang yang mendadak buta bertambah banyak, akhirnya Kevin pun akan dibawa ke sebuah tempat karantina. Angel yang khawatir akan keselamatan suaminya pun berpura-pura mengalami kebutaan mendadak, sehingga ia bisa terus bersama sang suami tercinta. I'm asking you No, to no, step down. no. Then you'll have to take me because I've. Attention. Pemerintah pun menetapkan penyakit ini sebagai pandemi yang disebut penyakit putih. Sementara itu, Kevin ingin Angel keluar dari tempat itu, tetapi Angel masih setia menemani Kevin apapun yang terjadi. Tak lama kemudian datanglah pasien lainnya, yaitu Nelson, Taka, Jenny, dan seorang anak kecil, di mana Kevin menjelaskan bahwa mereka semua ada dalam satu ruangan yang dekat dengan pintu masuk. Namun beberapa saat saja Kevin menjelaskan, tiba-tiba What are you? Are you serious? Still from my blind. Stop that! Stop! Please! So, it doesn't matter. What are you gonna do with the Doc, whoever the fuck you. Don't start ordering people around with that. I am simply asking you to leave. You're aware that I don't respond well to that. Do respond to. Everyone, close your eyes, ladies. Here. If you need anything in the night, I'm right. di mana setelah perkelahian itu, Angel sekalian membawa mereka semua untuk pergi ke kamar mandi guna untuk menghafal berapa langkah kaki dan belokannya. Dalam situasi seperti ini, Nelson gunakan untuk meraba-raba tubuh Jenny dan Here? Your mouth. Wanna go pee? Just hold it.
Hingga keesokan paginya datanglah seorang pasien yang baru, di mana salah satu pasien tersebut adalah Miao, istri dari Andre. Setelah itu Kevin dan Angel pun pergi menemui penjaga dan meminta antibiotik untuk mengobati luka Nelson. Alih-alih akan diberikan obat, mereka berdua malah diancam akan ditembak jika tidak kembali ke tempatnya. Ask for some help. Get the fuck back! I'm gonna shoot you! Talk to your superior, please. This is insanity. Will you talk to? This is ridiculous. Semua handphone di tempat itu juga telah disita dan hanya menyisakan satu handphone yang mereka gunakan untuk keperluan mendadak saja. Angel pun menelpon pengawas untuk meminta tambahan makanan dikarenakan persediaan semakin menipis dan juga kotak P3K belum dikirimkan oleh petugas. Tak lama dari itu pasien baru pun kembali berdatangan, termasuk resepsionis Dr. Kevin, dimana semakin lama semakin penuh dan Angel sudah tak mampu mengurus sampah-sampah yang bercecer, belum lagi yang pipis dan pup di tempat yang random. Karena untuk memudahkan pasien, Angel pun membuat tali penuntun yang menuntun mereka menuju ruangan tertentu. Ketika saat Angel akan mandi, ia mendengarkan suara radio dan ternyata itu adalah pemilik Pak Tua yang tinggal di dekat toilet. Angel pun mengajaknya untuk bergabung bersama yang lain. Karena Pak Tua itu pendengar radio setia, ia memberitahukan beberapa update ke pasien-pasien di sana, bahwa 24 jam pertama banyak kasus kebutaan sehingga pemerintah langsung mengkarantina semua orang yang terkenanya. Rapat dan seminar pun diadakan bersama para ahli, tetapi mereka belum juga menemukan jawabannya. Sampai akhirnya kepanikan pun terjadi ketika seorang pejabat terkena kebutaan di tengah-tengah rapat. Blind. Oh my God. I'm going blind. Weeks was bored back to work. Kekacauan pun mulai terjadi dan kecelakaan berada di mana-mana. Really say the disease was a good panic spared the blindness. Casualties multiplied. People were solved. Pak Tua juga bercerita bahwa Ibu Menteri Kesehatan juga telah terkena penyakit buta, sehingga membuat pasien yang mendengarnya pun semakin pasrah. Untuk mencairkan suasana, Pak Tua akhirnya memutarkan musik radionya. And for the length of the video, the tears. Beberapa hari kemudian, pasien kebutaan semakin bertambah banyak. Hingga pagi harinya, sesuai request pasien, penjaga pun melemparkan skop dan hanya memperbolehkan satu pasien saja yang mengambilnya. Angel pun datang dengan berpura-pura seperti orang buta lainnya. Ia pun meminta petugas untuk menunjukkan di mana arah skop itu berada. Sebagai ketua di ruangan itu, Kevin pun meminta bantuan pada para pasien untuk menguburkan pasien yang telah ditembak mati oleh petugas. Dan ia juga menduga bahwa ada salah satu ruangan yang mengambil lebih banyak jatah makanan. Maka dari itu Kevin mempunyai ide untuk membentuk sebuah kepanitiaan, di mana ada salah satu seorang laki-laki yang menolak permintaan Kevin tersebut. Sebut saja dia Marco Polo, di mana Marco menyebut dirinya adalah seorang raja di ruangan ketiga dan meminta pasien di sana untuk tidak membantu Kevin. Hingga malam harinya Angel pun mengurus Kevin seperti biasanya. Setelah itu ia memeriksa keadaan Boem yang semakin memburuk karena terinfeksi. Kemudian tiba-tiba Trust me, huh? Trust me. I got a lot to contribute. I'm sorry. Angel pun kembali ke kasurnya dan hanya bisa menangis karena sudah tak tahan lagi dengan kehidupan di sana. Pagi pun tiba, di mana terlihat Angel, Kevin, dan Andre langsung mengubur mayat Boem dan orang lainnya. Melihat kekejian para penjaga, Angel berencana jujur kepada pasien lain jika matanya masih normal agar lebih mudah membantu mereka. Tetapi Kevin pun tidak setuju karena nantinya Angel akan menjadi budak dari semua para pasien. Sementara itu Marco bersama pasukannya berhasil masuk ke ruangan komunikasi. Dia mengumumkan ke seluruh ruangan jika para pasien harus membayar kalau mau mendapatkan makanan, karena semua pasokan makanan telah disimpan lebih dahulu oleh Marco. Setelahnya Marco pun menyanyi gak karuan yang membuat tempat itu layaknya rumah sakit jiwa. Setelah itu pembagian makanan pun terjadi sangat kacau karena orang-orang berebutan untuk mendapatkan makanan. Sampai akhirnya Marco menenangkan dengan menembakkan pistol secara random. Shut up! Screaming and crying like babies.
is going to take charge of the food right now. Gonna guard our store. So don't even think of any questions. What do you want us to do? Do you want us to come one? We're gonna pile up the food. Your money ready, okay? You know we don't have it. If I had ice, you'd be dead already, I tell you. Electronic shit, anything you think. Seperti yang dikatakan sebelumnya, semua orang harus membayar jika ingin mendapatkan makanan, di mana mereka semua bertanya harus bayar pakai apa dan bagaimana sistem pembagiannya. Marco pun menjawab dengan mengatakan bahwa semua barang berharga boleh dijual dan nanti akan diberikan setelah pembayaran selesai. Di mana orang-orang di ruangan satu pun gak terima dengan kediktatoran Marco. Namun bagaimanapun Marco mempunyai pistol dan mereka juga membutuhkan bahan makanan. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Angel mengumpulkan barang-barang berharga pasien ruangan 1. Setelahnya perwakilan dari ruangan 1 dan 2 mendatangin ruangan 3 untuk mendapatkan makanan. Di mana ruangan 2 biasanya mendapat 4 kotak makanan, kini hanya diberikan 3 oleh Marco. Sedangkan Kevin sebagai perwakilan ruangan 1 hanya mendapatkan 2 kotak saja. Jelas Kevin gak terima karena itu tidak mungkin akan cukup. Ia juga telah mengetahui Slamet telah menghitung menggunakan huruf Birli. Itu artinya Slamet adalah orang buta beneran dan tidak memiliki empati sesama manusia. Dan Kevin pun mulai melawan. Namun tiba-tiba That doesn't make him good or bad. Hungry of his own war. That's right. That's all we get is $2. How are we supposed to survive? It's immoral. Shut up! Fine. Okay. Fuck off with the sermon, okay? Get your food, get out. Understand? Understand? Okay, now say thank you. Thank you. dengan berat hati, 2 orang hanya mendapatkan 1 makanan. Setelah selesai makan, Jenny pun datang menghampiri Kevin dan memaksanya untuk makan. Tetapi Kevin pun tetap menolaknya. Ia masih merasa bersalah karena seharusnya tadi ia merampas pistol Marco dan melawannya. Menurut Jenny, tindakan seperti itu akan memicu kekacauan yang terjadi yang lebih besar. Hingga tiba-tiba mirisnya kejadian barusan dilihat oleh Angel sehingga membuat Kevin merasa sangat bersalah. Bukannya marah, Angel mengerti situasi tersebut dan malah mengatakan pada Jenny bahwa penglihatannya itu normal. Singkatnya, seminggu pun telah berlalu di mana Marco mengumumkan peraturan baru karena semua barang telah diserahkan. Sekarang penghuni ruangan lain harus menyerahkan para wanita jika ini mendapatkan makanan kembali. Di mana wanita ruangan pertama tidak sudi akan peraturan itu. Setelah sekian lama berdiskusi sampai situasi pun mendadak sunyi. Di mana dalam kesunyian itu seorang wanita bersedia mengkorbankan dirinya demi mendapatkan makanan. Di mana hal tersebut disusul oleh wanita yang lain termasuk Angel. Tak lama kemudian orang-orang dari ruangan 3 datang untuk memeriksa ada beberapa wanita di ruangan 1. Hingga ke-9 wanita itu berjalan ke ruangan 3 dengan sangat pasrah. Terlihat kemoralan manusia yang sudah seperti binatang kelaparan. Dan saking beringasnya ada 1 wanita yang menjadi korban jiwa. Keesokan harinya Angel yang sudah muak dengan kebinatangan mereka pun mendatangi ruangan 3 dengan membawa sebilah gunting. Kali ini giliran wanita-wanita di ruangan 2 yang telah diserahkan di sana. Angel pun yang diam-diam menyusul ke ruangan 3 dan We collect from now on. Going on? I killed him. di mana Angel memerintahkan Slamet bahwa sekarang merekalah yang harus mengambil makanan atau akan ada setiap harinya orang-orang di ruangan 3 akan mati. Di mana semua orang khawatir karena ini sama saja dengan memicu peperangan. Mereka pun merencanakan strategi, namun tiba-tiba lampu listrik pun mati dan Angel akhirnya mengaku jika ia bisa melihat dengan normal dan semua orang terkejut mendengarnya. Hingga akhirnya mereka pun mulai mengambil banyak kayu untuk dijadikan senjata dan akan dituntun Angel untuk pergi ke ruangan ketiga. Di ruangan 3 seorang wanita keluar diam-diam dan membakar kasur yang ada di sana. Dengan cepat api pun mulai menyebar dan kekacauan pun mulai terjadi. Here I am. You see?
Sampai akhirnya mereka semua terbebas dari tempat gila tersebut. Keesokan harinya orang-orang yang berhasil selamat sudah berpisah dengan Angel, dan Angel menuntun beberapa orang ruangan satu ke kota, di mana kota terlihat sangatlah berantakan dan banyak orang buta berkeliaran. Hingga mereka pun sampai di suatu ruko dan Angel meminta mereka tetap berada di sana. Angel juga mengusir kelompok lain yang ingin memasuki ruko tersebut. Setelahnya Angel pun pergi mencari makanan sambil ditemani oleh Kevin, sehingga sampailah mereka di supermarket dan Angel meminta Kevin untuk menunggunya di sana. Terlihat di dalam sana yang sudah gak karuan dipenuhi oleh sampah. Sampai akhirnya ia menemukan makanan yang bisa ditemakan. Setelah berhasil melarikan diri, mereka pun melipir sebentar untuk menenangkan diri. Hingga tak lama kemudian, hujan pun tiba-tiba turun dan Angel pun masuk ke dalam sebuah gereja. Terlihat di dalam sana sekelompok orang-orang yang seperti di karantina yang penuh dengan keputusasaan. Tak lama kemudian Kevin pun datang dan mereka kembali ke ruko tempat kelompoknya berada. Terlihat semua orang sangatlah bahagia karena menikmati hujan turun. Setelah menghabiskan malam di sana, Angel pun membawa mereka ke rumahnya yang bisa menampung mereka lebih layak. Hingga keesokan harinya Angel yang tengah menyiapkan makanan mereka tiba-tiba. There's not much food left. I'll pour it for you. It's you. I can see you. What? Yeah. Hey, good. What? 네. 그건 저희들. 그래? Hi. You're kidding. Secara ajaib mata Andri pun pulih dan bisa melihat seperti sedia kala. Semua orang yang mendengarnya pun menjadi sangat senang karena Andri adalah pengidap penyakit buta pertama. Itu artinya tak lama kemudian penglihatan mereka semua kembali normal. Angel pun merasa lega mendengarnya karena dia tak lagi harus mengurus semua ini sendirian. Dan film pun tamat, sangat membagongkan. Oke, see you, bye bye. Jangan lupa share, komen, subscribe. Dadah, love you.